Dewan Pers tidak tahu. Nah, ini yang dipertanyakan saat ini, Pak. Jadi fungsi Dewan Pers itu bagaimana? Karena kan ini sudah menjadi rahasia umum, gitu. Dan ini saya punya datanya loh, Pak, terkait ini ada seorang penulis Rostas Tapsel dalam artikel jurnal berjudul Indonesia's Media Oligarchy and the Jokowi Phenomenon 2015 mengamati pengaruh media berhasil membuat Jokowi menjadi sorotan nasional. Dan awal mula itu dari media yang dua itu. Nah, kemudian diikuti oleh media-media lain dari TV One, Pak Ardi Bakri dan Pak Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di situ menjadi nilai ekonomi. Ah, di situ Pak. Jadi persoalan ini semakin lama semakin merembak gitu Pak, semakin jauh. Dan ini harus segera dilakukan tindakan. Bagaimana menurut Bapak terkait eh, apa namanya seperti vakum Dewan Pers ini? Kok bergerak hanya ketika ada laporan? Ya, jadi memang Dewan Pers ini posisinya memang tetap memang itu sudah menjadi apa ya, sifat organik dari Dewan Pers bahwa dia bergerak itu setelah ada laporan. Baik. Namun dia memang kan sebagai dewan juga melakukan pengawasan dong. Ya, nah, saat melakukan pengawasan itu seluruh Indonesia masa tidak ada temuan? Ya, masa betul. dia tidak tahu misalnya kalau seperti pemilik media Surya Paloh itu sudah menjadi ketua umum partai yang juga tidak bisa nanti terlepas daripada peranan media dia yang akhirnya bisa merusak daripada independensi pers. Kan harusnya dia tahu, harusnya sejak awal dia sudah lakukan upaya-upaya untuk supaya profesionalisme dan independensi pers itu terjaga selalu gitu loh. Dia tidak boleh abai dengan itu. Tapi faktanya memang abai. Belum lagi kita bicara media perusahaan besar yang lain yang juga tokoh politik juga di dalam. Nah, ini kan ketika bermasalah kepada Surya Paloh karena Surya Paloh mengambil alih haluan politik. Dia berbeda dengan istana, dengan PDIP pada umumnya. Gitu kan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ini Pak Ferry terkait Bapak sebagai ketua umum dari Perkumpulan Pers Daerah seluruh Indonesia. Jadi bagaimana saran Bapak untuk media di Indonesia ini ke depannya, Pak? Apalagi kita ini sebentar lagi menghadapi yang namanya dunia-dunia politik nih, Pak. Menghadapi tahun-tahun politik, tahun 2024. Jadi bagaimana, Pak, untuk menjaga netralitas itu tadi? Pertama, menjaga netralitas pers ini, kita harus sadar apa yang menjadi tugas pokok dan peran pers itu sendiri. Jika itu kita sadari, maka kita tahu posisi kita. Dan kita harus memilih di sini. Kadang-kadang kan gini, orang-orang media atau orang-orang pers bukan saja di Jakarta, di daerah juga begitu. Ketika dia bisa menulis, ketika berita dia melahirkan sebuah bargaining position bagi dia dan bagi medianya, bukan tidak mungkin tawaran-tawaran posisi-posisi di organisasi politik itu berdatangan. Nah, ini kan menjadi tantangan ini. Ini yang saya maksud tadi, antara tantangan dengan peluang kita menyimpang dari jalur kebenaran pers itu sama potensinya. Nah, di sini seorang pers itu diuji kemampuan dia, profesionalisme dia, dan kemudian ibaratnya profesionalisme dia itu betul-betul terjaga. Dia tidak silau dengan godaan-godaan yang seperti itu. Jadi saran saya, ya kalau kita mau jadi orang pers sejati atau orang pers yang benar-benar diharapkan masyarakat, jangan menjadi pemimpin atau bergabung dengan partai politik kalau kita masih di pers. Jangan kemudian kita di dalam redaksi atau di dalam perusahaan pers itu nama kita masih tercantum di sana sebagai pemilik, pimpinan umum, apalagi di redaksi. Tapi kita ternyata sudah menjadi bagian dari alat politik juga di dalam partai tertentu misalnya. Kita sebagai ketua, sekretaris atau kadang di dalam divisi-divisi yang lain di dalam partai politik. Sebenarnya ini sudah nggak fair gitu loh. Kalau kita mau dipercayai oleh masyarakat, kalau kita mau masih memiliki integritas diri, masih kita memiliki jiwa profesionalisme di bidang dunia pers ini. Jadi saya pikir itu saran saya. Jadi pertama-tama jangan pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan politik, apalagi di dalam partai politik. Baik, gitu. Pak Ferry. Jadi terkait hal ini, apa closing statement dari Pak Ferry sebagai Ketua Umum DPP PPDI? Dewan Pers itu harus betul-betul melakukan tugasnya sesuai dengan porsi, sesuai dengan tujuan dan peran dia dibentuk sebagaimana tertuang di dalam pasal 15 ya ayat 1 dan 2 poin A sampai poin E.
Itu semua adalah dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers, independensi pers, profesionalisme pers, dan sumber daya manusia yang berkualitas dari pers itu sendiri. Nah, untuk melakukan itu, semuanya sudah diatur dalam undang-undang pers itu bagaimana dia bertugas. Jangan overlapping atau jangan dia overacting. Jangan dia menyimpang. Jangan dia menyimpang, apalagi salah melaksanakan tugasnya. Itu paling tidak boleh. Nah, selama ini yang kita lihat bahwa Dewan Pers justru banyak melakukan hal-hal yang justru membuat kisruh atau gejolak-gejolak sosial di kalangan insan pers nasional, yaitu dengan banyak surat edaran lah, dengan banyak peraturan-peraturan yang dia buat, terus kemudian dia lakukan, dia edarkan kemana-mana, dan akhirnya menjadikan terkotak-kotaknya dunia pers ini di masyarakat, dan akhirnya terjadi sekarang antar pers itu dengan organisasi yang sana dan sini, itu terjadi perang dingin di antara manusia dan wartawan-wartawan dan pemilik media. Udah itu kemudian dia mengklaim diri sebagai memiliki konstituen yang jumlahnya dari satu hanya sampai sekian, sementara organisasi pers terdaftar di negara ini ada lebih daripada yang dia klaim itu gitu loh. Nah, harusnya kalau diasumsikan bahwa yang lain itu tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan, ya harus dia bina, harus dia kasih solusi dan seperti apa. Bahkan dia harus bina secara profesional, karena itulah tugas dia. Bagaimana organisasi pers yang ada ini betul-betul bisa berperan sebagaimana fungsi dan tugas dari organisasi pers. Jadi dia harus bina, bukan malah dia sebarkan